Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Siti Rohmah. Mari kita belajar IPA dan hari ini kita akan belajar tentang materi global warming. Kompetensi dasar untuk global warming adalah menganalisis perubahan iklim dan dampaknya bagi ekosistem. Isi bahasan dalam materi ini nanti kita akan membahas tentang pengertian global warming, penyebab global warming, proses terjadinya global warming, dan akibat global warming, dan yang terakhir bagaimana cara menanggulangi global warming agar tidak terlalu cepat lajunya. Anak-anak, yang disebut dengan global warming adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan peningkatan suhu rata-rata atmosfer bumi dan lautan secara bertahap yang dapat menyebabkan perubahan iklim. Jadi, hari ini kita merasakan suhu udara yang panas adalah akibat adanya perubahan iklim, di mana suhu udara yang hari tambah tahun akan semakin meningkat suhunya. Inilah yang kemudian disebut dengan global warming atau pemanasan global. Bagaimana dengan penyebab terjadinya global warming? Nah, global warming terjadi disebabkan oleh yang pertama emisi CO2 hasil pembakaran gas bahan bakar fosil sebagai pembangkit listrik. Kemudian yang kedua diakibatkan oleh emisi CO2 hasil pembakaran gasolin sebagai bahan bakar alat transportasi. Dan yang ketiga adalah karena adanya emisi metana dari hewan dan dasar laut Arktik. Dan global warming juga disebabkan oleh deforestation atau penebangan liar disertai pembakaran hutan. Penyebab lain adalah penggunaan CFC atau chlorofluorocarbons dalam kulkas dan air conditioner atau kita kenal dengan AC. Dan penyebab lainnya adalah meningkatnya penggunaan pupuk kimia dalam pertanian. Bagaimana dengan proses terjadinya global warming? Global warming ini bisa terjadi pada saat panas matahari masuk ke bumi melalui atmosfer. Namun, panas tersebut sebagian ada yang keluar ke angkasa, juga ada yang terserap oleh bumi. Nah, karena di atmosfer kita terdapat gas polutan cahaya tersebut, dan dia tidak dapat keluar, sehingga energi panas kembali memantul ke bumi, menyebabkan energi tersebut terperangkap di bumi, dan inilah yang menyebabkan suhu udara semakin meningkat. Berikut ini skema terjadinya global warming. Jadi, cahaya matahari yang mengandung energi panas yang masuk ke dalam atmosfer bumi, dan ketika dia mengenai permukaan bumi akan dipantulkan kembali ke luar angkasa. Pastinya dia akan kembali keluar angkasa. Akan tetapi, jika di atmosfer kita terdapat gas rumah kaca atau polutan-polutan yang menyebabkan global warming, maka energi panas dan cahaya tadi dipantulkan kembali ke bumi. Yang seterusnya, dia mengenai permukaan bumi, pantulkan kembali keluar angkasa, kemudian terkena gas rumah kaca, mengantul kembali ke bumi. Akhirnya, dia terperangkap di atmosfer bumi. Dan ini menyebabkan suhu bumi makin. Nah, akibat terjadinya global warming, tentu saja temperatur bumi jadi semakin tinggi, baik itu temperatur udara, temperatur air, maupun temperatur tanah. Dan akibat dari itu adalah banyaknya penguapan. Dan karena penguapan itu luar biasa, maka akan membentuk awan yang sangat tebal, sehingga curah hujan meningkat secara keseluruhan. Kemudian karena udara atau atmosfer bertambah suhunya, ini menyebabkan glasier atau gunungan es mencair, menyebabkan kadar air laut meningkat. Dan karena suhu yang semakin tinggi, menyebabkan hilangnya terumbu karang. Dan tentu saja
Hal ini bisa juga menyebabkan kepunaan spesies, bahkan tidak hanya di lautan, maupun di daratan, spesies banyak yang hilang. Dan bagi sektor pertanian, global warming dapat menyebabkan kegagalan panen. Nah, kewajiban kita saat ini sebagai orang-orang yang terpelajar, tentu saja kita harus berusaha mengulangi atau menghambat lajunya global warming, karena ternyata global warming itu tidak bisa dihentikan. Yang dapat kita lakukan adalah menghambat laju agar tidak terlalu cepat atau mengurangi yang sekarang sudah. Caranya, salah satunya adalah dengan menggunakan energi terbarukan. Terbarukan adalah bersumber energi yang tidak menghasilkan emisi gas berbahaya, contohnya dengan sel surya, kemudian dengan biofuel atau bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup. Kemudian meningkatkan efisiensi bahan bakar kendaraan. Bagaimana emisi gas itu dibersihkan sehingga gas-gas yang keluar ramah lingkungan dan tidak lagi mencemari lingkungan. Selanjutnya adalah mengurangi deforestation atau penebangan hutan secara liar. Kita tahu bahwa tumbuhan adalah makhluk hidup yang mampu menyerap CO2, dan kita tahu CO2 itu bisa menyebabkan global warming. Ya, jika banyak tumbuhan ditebang, maka CO2 di udara tidak akan berkurang, atau justru semakin berbahaya. Hal yang lain adalah mengurangi penggunaan produk-produk yang mengandung CFC atau klorofluorokarbon. Contohnya pada AC atau kulkas. Tetapi pada hari ini, saat ini telah banyak produk-produk dari kulkas yang tidak lagi menggunakan CFC atau bahan-bahan penggantinya telah ditemukan dan banyak dipasarkan. Nah, kita harus memilih produk-produk tersebut yang ramah lingkungan dan tidak menggunakan CFC. Dan usaha yang lain adalah mendukung dan turut serta dalam kegiatan penghijauan. Dan paling simpel lagi, kita harus mengolah sampah dengan metode 4R, reduce, reuse, recycle, dan repair. Dan salah satu usaha yang lain adalah mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Bagaimana dengan pengurangan penggunaan kendaraan bermotor? Tentu saja dengan menggalakkan penggunaan transportasi umum. Jelas tentang global warming, lalu kita ingat bahwa global warming tidak bisa dihentikan. Maka usaha kita adalah bagaimana mencegah terjadinya global warming dan mengurangi global warming yang sekarang ini masih sedang terjadi. Terima kasih, save the earth. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.